Om Swastiastu. Halo rekan guru hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Nilo Gede Aryani, CGP Angkatan ke-10 dari SMP Negeri 1 Tampak Siring. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Adapun tujuan pembelajaran dari demonstrasi kontekstual yaitu CGP dapat mempraktikkan pemahaman tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ada beberapa tahapan. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut komponen pertanyaan dalam segitiga restitusi, yaitu pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ketiga, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Dan keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ke depannya? Dalam segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan. Berdasarkan prinsip setiap perilaku, berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Arya adalah siswa kelas 9 di SMP Negeri 1 Tampak Siring. Ia datang terlambat ke sekolah di jam pertama pada saat pembelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh saya sendiri sebagai guru bahasa Indonesia. Alasan Arya datang terlambat karena dia menjadi sekretaris di pura. Sebenarnya Arya bukan satu-satunya siswa yang pernah datang terlambat di jam itu. Ada kemarin siswa itu juga alasannya karena ban sepeda motornya pecah, jadi nggak bisa datang di jam pertama. Arya juga kan seperti itu, pasti ada alasan tertentu. Ibu ingin tahu seperti apa alasan kamu datang terlambat? Ya Bu, saya datang terlambat ke sekolah karena kemarin saya begadang. Saya ada upacara adat wayang akidah sebagai sekretaris sampai jam 12 malam. Jadi Arya datang terlambat karena sekretaris ya waktu itu. Tapi dari kesalahan yang sudah Arya lakukan, sebenarnya hari ini Arya sudah melakukan perbuatan baik. Salah satunya sudah memakai seragam sekolah ya. Jadi Arya tidak melanggar untuk peraturan seragam sekolah yang kita terapkan di sini. Tapi dari kesalahan yang Arya lakukan, mungkin Arya sadar apa yang Arya telah lakukan dari keyakinan kelas yang kita sepakati. Saya sudah melanggar aturan dan saya tidak disiplin waktu. Iya, Arya sudah sadar ya pada keyakinannya. Namun kan Arya disiplin waktu itu tidak. Tapi saya disiplin waktu itu sangat penting. Ketika Arya sudah menyadari kesalahan itu, apa yang akan Arya lakukan untuk perbaikan terhadap kesalahan itu? Saya akan bangun lebih awal dan memasang alarm agar saya tidak terlambat lagi dan bisa bangun lebih pagi. Jadi Arya sudah melakukan perbaikan terhadap kesalahan itu. Arya ingin menjadi orang yang seperti apa ke depannya? Saya akan menjadi orang yang lebih disiplin lagi dan bisa menjadi orang yang lebih mandiri. Nah, Arya ingin menjadi orang yang mandiri dan disiplin ya. Itu sudah bagus, jadi besok-besok jangan ulangi ya beberapa kali lagi. Baik, silakan kembali ke kelas. Dan terima kasih Bu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Arya. Saya dari kelas 9B. Saya merasa senang sekali karena saya tidak jadi dihukum oleh Bu Gede Aryani. Malahan sebaliknya, saya diberi nasihat dan bimbingan agar saya tidak mengulangi hal seperti itu lagi. Om Santi Santi Santi. Kasus kedua, Indah adalah siswa kelas 9B yang tidak mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Indah tidak mengerjakan tugas bahasa Indonesia karena dia kecapean.
habis menjenguk neneknya yang sakit sampai larut malam. Selamat pagi, Indah. Kenapa kamu kelihatan kebingungan tadi ya ketika Ibu ada di kelas? Yang mana tugas yang Ibu kasih? Maaf Ibu, saya lupa ngerjain tugas yang Ibu kasih. Baik, kamu bukan satu-satunya sih ya siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Kemarin juga ada siswa kelas lain yang tidak mengumpulkan tugas karena dia sakit seperti itu. Nah, Indah, Ibu ingin tahu alasannya kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas seperti itu. Ya itu, kemarin saya kelewatan karena masih sebelum saya. Jadi saya lupa dan kesedihan Jadi alasan kamu karena kamu kelelahan ya, habis menjenguk neneknya, tidak membuat tugas. Nah dari kesalahan itu sebenarnya jangan diulangi lagi. Tapi Indah sudah datang sih ke sekolah dengan memakai seragam sekolah. Nah dari kesalahan yang Indah lakukan, mungkin Indah menyadari hal apa yang telah Indah langgar dari keyakinan kelas yang tidak sepakati. Iya, saya kelas yang tidak Iya. Nah, jika Indah sudah menyadari kesalahannya itu, menurut Indah tanggung jawab itu penting nggak? Iya. Jadi kalau Indah sudah menyadari bahwa tanggung jawab itu penting, jadi kedepannya apa yang Indah lakukan untuk perbaiki terhadap kesalahan yang kamu lakukan? tugas lebih awal dan tidak lupa. Iya. Setelah Indah melakukan perbaikan, kedepannya Indah menjadi orang yang seperti apa? Saya menjadi orang yang mandiri dan saya melakukan tanggung jawab. Jadi Indah ingin menjadi orang yang pribadinya mandiri dan bertanggung jawab. Ya, baik itu sudah sangat bagus. Jadi kedepannya jangan ulangi kesalahan itu lagi ya. Silakan kembali ke kelas. Om Swastiastu. Halo semuanya, terima kasih atas waktunya. Nama saya Indah dari kelas 9B. Di sini saya sangat merasa senang karena Bu Lode Aryani tidak memarahi saya atas kesalahan saya, tetapi beliau memberikan saya nasihat dan arahan agar saya dapat memperbaiki sikap dan tidak melanggar keyakinan kelas seperti kemarin. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Lode Aryani karena telah membimbing dan memberikan ajaran kepada saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Kesimpulan, penanganan yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Demikian pemaparan saya mengenai modul 1.4 demonstrasi kontekstual. Terima kasih.